Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jama'in, amma ba'du. Inovatif, transparan, dan akuntabel demi terciptanya desa Medana yang mandiri dan religius. Adapun misi saya memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana publik yang cepat dan tepat. Lebih meningkatkan kembali pembangunan jalan desa dan gapura, batas desa, jalan pertanian, dan jalan lingkungan pemukiman masyarakat. 3. Rehabilitasi dan optimalisasi fungsi balai desa. 4. Penataan tempat wisata, rekreasi, agrowisata, ekodasi pertanian dan perikanan dan kelautan. 5. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber air minum, air bersih untuk PAM desa. 6. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kebudayaan dan olahraga. 7. Lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang 1. Ekonomi, 2. Sosial, 3. Budaya, dan 4. Agama. 8. Mengoptimasikan forum peduli lingkungan dan penanggulangan siaga bencana. Nah, itulah ada 8 visi yang dapat kami sampaikan kepada warga masyarakat Desa Medana. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Medana yang berdaya saing. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut tentunya ada cara, ada hal-hal yang harus dilakukan, ada misinya. Misi kami adalah menyelenggarakan pemerintahan desa yang maju, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bentuk penyelewengan lainnya. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. Program kerja bidang pemerintahan: membuat rencana program pemberdayaan desa jangka pendek, menengah, dan panjang. Pengoptimalisasian tugas wewenang serta fungsi struktur pemerintahan desa untuk pelayanan yang efektif dan efisien. Sinergitas dengan BPD yang anggotanya merupakan tokoh atau wujud perwakilan masyarakat dan sebagai mitra kerja kepala desa yang menampung aspirasi masyarakat harus diikutkan bermusyawarah, terutama masalah-masalah yang strategis terhadap pembangunan di desa. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Pengoptimalisasian pendapatan desa. B. Bidang pemberdayaan. Pemberdayaan akhlak. Membangun akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah melalui pengajian, majelis taklim, serta kegiatan yang positif, terutama kepada generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. Untuk pemberdayaan fisiknya, kita akan lakukan pemberdayaan pariwisata,
mengusahakan sarana lintas antar dusun yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mengusahakan pembangunan sarana-sarana pendidikan non formal, memaksimalkan kepedulian terhadap TPA, TPQ serta yayasan atau pondok pesantren, mengusahakan dan meningkatkan perhatian terhadap pemuda dalam menyalurkan keinginan untuk berolahraga dengan memberikan pembinaan yang lebih baik. Bidang pendidikan dan keagamaan, mengusahakan bantuan operasional lembaga pendidikan keagamaan, membangun mitra kerja dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk mendapatkan beasiswa terhadap anak yang berprestasi. Bidang perekonomian, membuka seluas-luasnya kemitraan dengan pihak lain dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak dalam perekonomian, bekerjasama dengan pihak lain untuk membuka perbaikan jalan di desa. Bidang sosial, mengoptimalkan Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti dan lain-lainnya. Nah, sasaran yang ingin kita capai, pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah. Pelayanan kepada masyarakat mudah, cepat dan ramah. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat baik di bidang pelayanan maupun keuangan. Terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, berfungsinya kelompok usaha yang ada di dusun-dusun, berfungsinya PKK sebagai wadah untuk pembinaan kepada ibu-ibu agar mampu berkarya. Demikian visi dan misi yang bisa kami sampaikan. Baik, visi yang kami angkat adalah mengembalikan tata kelola desa yang baik, menuju desa Medana yang mandiri, transparan dan religius. Ya hampir sama dengan Pak Haji Umar tadi, tapi tentu ada pembedanya. Saya mengembalikan kalau beliau tadi apa. Kemudian di dalam menjabarkan visi ini, saya mengangkat 5 misi. Yang pertama adalah pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan desa. Jadi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa. Nanti mungkin saya tidak sampaikan penjabarannya bagian Pak Malaysia, atau mungkin saya perlu sampaikan. Baik. Pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan desa yang mencakup mengoptimalkan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif berbasis data. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Kemudian yang ketiga, mendorong pelayanan pemerintahan desa yang mudah dan cepat. Yang keempat, meningkatkan kapasitas kualitas perangkat desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik dan memadai sesuai dengan topoksi masing-masing perangkat desa. Yang kelima adalah meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung sistem pengelolaan data, informasi, dan perencanaan desa. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan pendapatan asli desa untuk menuju desa mandiri. Ada beberapa adalah yang pertama, menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya desa secara maksimal dan berdaya guna serta berkelanjutan. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat dalam mendayagunakan potensi desa dan inovasi dan ide-ide kreatif. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya desa. Yang keempat, penyediaan sarana prasarana pendukung dalam mengembangkan sumber daya desa. Kemudian yang kelima, meningkatkan peran fungsi BUMDes
dalam meningkatkan atau mengembangkan potensi desa dan ekonomi masyarakat desa. Kemudian yang keenam, mendorong pertumbuhan UMKM untuk menunjang program desa wisata. Yang ketujuh adalah optimalisasi pendapatan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk menuju desa mandiri. Kemudian misi yang ketiga, desa hadir sebagai fasilitator, motivator, dan mediator warga masyarakat. Yang pertama terkait dengan ini adalah menguatkan fungsi-fungsi dan peran lembaga desa dalam pembangunan desa. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya kelembagaan desa dalam mendukung percepatan pembangunan desa. Yang ketiga, penyediaan sarana prasarana pendukung lembaga-lembaga di desa. Dan keempat adalah melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan lembaga-lembaga desa. Kemudian selanjutnya, misi yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Terkait dengan ini, ada beberapa hal yang perlu kami lakukan. Yang pertama adalah membangun transparansi informasi desa yang informatif, aplikatif, dan mudah didapatkan dan cepat respon. Yang kedua, mendorong peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, mengembangkan pengelolaan sistem informasi administrasi keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kemudian misi yang kelima, meningkatkan peran lembaga-lembaga adat dan tokoh agama dalam mempercepat, dalam menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Yang pertama adalah memperkuat peran lembaga-lembaga adat dan tokoh agama dalam proses pembangunan desa. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas pengelolaan lembaga desa, lembaga adat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan kualitas kegiatan keagamaan yang ada di semua dusun di wilayah Desa Medana. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan visi misi.